Tadi kalau boleh saya mengutip pembicaraan di dalam, Pak Erlangga memulai dengan kata-kata politics is the art of possibility. Dalam politik, seperti juga sebetulnya dalam kehidupan, segala sesuatunya punya kemungkinan. Namun demikian, semangat yang kami jalin tadi adalah sama-sama tentu menghormati posisi dan sikap politik per hari ini. KIB, saya ulangi, Golkar bersama dengan partai-partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu KIB kemarin juga baru bertemu, sedangkan Demokrat saat ini juga membangun komunikasi yang intensif dengan teman-teman di Koalisi Perubahan, yaitu dengan Nasdem dan PKS. Dan tentunya kami juga telah melakukan komunikasi dan jalinan yang cukup intensif, bisa dikatakan 6 bulan terakhir ini, untuk sama-sama mencari titik temu dan juga kompromi dalam arti bagaimana membangun kebersamaan ke depan. Nah, disinilah tentunya kalau Koalisi Perubahan itu telah menandatangani piagam. Per hari ini itu yang berlaku. Namun demikian, saya sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman semua, kehadiran Pak Erlangga dan Golkar ini tentunya menjadi bagian dalam komunikasi yang produktif, dan kita berharap tentunya ada solusi-solusi bangsa yang bisa kita temukan bersama. Dan itu semua tentu perlu proses dan perlu komunikasi yang juga intensif. Nah, disinilah sebetulnya kita berharap jalinan komunikasi ini juga terus semakin baik. Pernyataan sikap mereka untuk pengusungan lebih awal itu menjadikan posisi Anies Baswedan sebagai satu-satunya tokoh yang layak untuk dibawa ke tengah. Dibawa ke tengah ini artinya media bisa membicarakan, tokoh-tokoh dan jaringan-jaringan berpengaruh di masyarakat juga bisa membicarakan, sehingga wajar kalau seandainya elektabilitas dan popularitasnya langsung meningkat. Pertama yang dinyanyikan ketua umum kami itu sebetulnya memang lagu PSI. Jadi memang itu potongan lagu PSI. Bahwa ada yang tersindir, baper, itu artinya memang kena sindiran kami. Atau apa yang menjadi kritik kami itu kena tepat menghujam orang yang memang menjadi sasaran kritik. Jadi kalau Anggi tanya, atau mungkin ada orang yang masih bertanya kenapa PSI melakukan ini. Jadi begini penjelasannya. Jadi kejujuran, informasi yang utuh dan benar itu adalah prasyarat dasar demokrasi bisa bekerja secara maksimal. Jadi dasarnya itu begini. Kalau pemilih punya informasi yang utuh tentang seorang kandidat, tidak hanya melihat bungkusnya, tidak hanya terpesona pada kata-kata, pada kesantunan, tapi informasi yang sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya tentang apa yang pernah dilakukan dan dikerjakan oleh seorang kandidat. Di sanalah maka demokrasi akan bisa bekerja. Oke, boleh titik Karena dulu. itu publik itu harus tahu dulu beberapa hal yang harus diketahui oleh publik terkait dengan kualitas seorang kandidat. Yang pertama, apakah dia pernah menggunakan cara-cara tidak terpuji ketika menang dalam sebuah kontestasi politik. Yang kedua, apakah dia pernah memecah belah rakyat dengan politisasi agama, atau minimal membiarkan orang-orang di sekitarnya menggunakan politisasi agama untuk memenangkan dirinya tanpa pernah berusaha mencegah secara tegas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kualitas seorang pemimpin ditentukan apakah dia bisa bekerja. Apa prestasi dia ketika menjabat, ketika menjadi seorang pejabat publik. Dan yang terakhir, apakah seorang pemimpin itu walk the talk. Dia apakah menjalankan apa yang dia katakan. Kalau di hadapan publik, retorika politiknya mengatakan pro rakyat, apakah itu ia tunjukkan lewat aksi nyata? Publik itu perlu diingatkan, dan saya berterima kasih kepada TV One bahwa hari ini kita mengingatkan publik bahwa saya ini saksi hidup, ya kan? Saya itu dulu bukan dukung Ahok, bukan dukung Anies, dukung Ahok. Dan di akhir itu, di penghujung, akhirnya saya nih, Nasdem nih, saya sebagai kader Nasdem menyadari, ini kalau tadi calonnya bukan Anies pun, katakan calonnya Babe Haikal, itu menang lawan Ahok. Oke.
Itu menang, jadi nggak ada urusan dengan ayat dan mayat. Konstitusi kita menetapkan. Kalau itu dicacat kemudian sebagai ini adalah urusan jual ayat mayat, maka PSI sedang menggunjingkan pelaku-pelaku dan para, termasuk juga KPU, bahwa mereka juga adalah bagian dari ayat dan mayat. Nggak boleh itu, iya kan? Nah, masyarakat Jakarta khususnya, karena PSI kan lebih banyak bergerak di Jakarta, karena kemarin katanya bahwa dengan jargon-jargon kami adalah anak muda, kami anti korupsi, nggak ada yang beli itu, sehingga 0, atau 1, sekian tidak dapat melenggang ke Senayan. Akhirnya ya dagangan yang paling asik pada hari ini untuk partai itu bisa maju ke depan, tidak akan ada yang bisa kemudian menjadi komoditas bagi PSI untuk mengangkat dia punya elektabilitas dan sebagainya, kecuali berpindah dari milenial ke haters. Saya kira gini loh, PSI harus diselamatkan, dia juga adalah aset bangsa. Maka hal-hal yang santun, yang baik, kemudian apa sih yang akan kalian lakukan ketika kemarin katakanlah bahwa giring klip yang paling mengerti soal DKI adalah PSI, maka elektabilitas Anies Baswedan moncer, lawan politik disebut takut. Dikutip di Jakarta, Koordinator Jokowi Mania Immanuel Ebenezer merespon elektabilitas bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan. Elektabilitas Anies yang moncer di berbagai survei diakui sebagai macam. Kalau mau jujur, memang ada ketakutan dengan tren Anies yang naik tidak bisa dibohongi, kata Immanuel dalam diskusi virtual crosscheck medcom.id bertajuk Demi IKN, Jokowi inginkan 2 capres tanpa Anies, Minggu 30 April 2023. Meski begitu, Immanuel tidak sepakat dengan anggapan Presiden Joko Widodo. Jokowi mengendorse Ganjar Pranowo. Jokowi disebut justru takut karena Ganjar menjadi bakal calon presiden baca pres dari PDI Perjuangan, karena Ganjar sosok yang lemah dan tidak bisa diandalkan, papar dia. Immanuel menilai Ganjar tidak punya keteguhan. Hal itu dibuktikan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat mendeklarasikan Ganjar sebagai baca pres, bahwa Ganjar adalah petugas partai. Itu ketahuan Ganjar memimpin republik ini bukan karena gagasannya, bukan karena keberaniannya, prestasinya, tapi karena dia ditugaskan, ujar dia. Immanuel menyebut penugasan itu tidak berbeda bila dirinya menugaskan satpam menjaga rumahnya. Menurut dia, pemimpin bangsa seharusnya punya ide cemerlang. Lantas bangsa ini menerima petugas yang begitu, tutur dia.